Swastiastu. Perkenalkan, nama Sani Putri Sriasih, kelas 12 Perhotelan A, nomor absen 20. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang terkait dengan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu bukti-bukti sejarah yang berada di Bali, yang tentunya sering kita jumpai, yang terkait dengan kebudayaan Hindu di dunia maupun di Bali itu sendiri. Salah satu bukti dari perkembangan agama Hindu di dunia, terbuktinya ada Sanggah Kemulan, Pura Dadya, Pura Panti, Pura Kahyangan 3. Itu merupakan salah satu bukti dari perkembangan agama Hindu di dunia. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu dari sanggah atau pura yang saya jabarkan tadi. Saya akan menjelaskan tentang Sanggah Kemulan dan peringgi apa saja yang terdapat dalam Sanggah Kemulan. Sanggah Kemulan mulanya berasal dari dua kata, yaitu sanggah dan kemulan. Sanggah merupakan perubahan dari kata ucapan dari sanggar, yang menurut lontar keagamaan di Bali, sanggar yang artinya tempat pemujaan. Kemudian, kemulan berasal dari kata mula, yang dapat imbuhan ka dan akhiran an, yang artinya sumber, akar, asal, maupun umbi. Jadi, Sanggah Kemulan dapat diartikan sebagai tempat pemujaan asal atau sumber dari Nyang Kemulan maupun Nyang Kawitan. Bahwa setiap keluarga yang memiliki pekarangan rumah harus memiliki Sanggah Kemulan. Itu yang tertuang dalam lontar Savagama, yang merupakan lontar dari bagian dari kitab suci Semerti. Sanggah Kemulan juga sering disebut dengan Sangyang Triyatma. Dalam bahasa Bali alus, manusia artinya Jatma, yang berasal dari dua kata, yaitu Jat yang artinya lahir dan Atma yang berartinya roh. Jadi Jatma dapat diartikan dengan roh yang lahir. Itu merupakan cikal bakal dari manusia itu ada, yaitu roh yang lahir. Kemudian manusia membuatkan pelinggih untuk roh-roh yang sudah mencapai surga ataupun roh-roh yang sudah meninggal, kemudian diletakkan di Sanggah Kemulan. Lain dari Sanggah Kemulan yaitu Sanggah Penghulu Karang, karena letaknya di hulu atau udik dari karangan. Kemudian nama lainnya disebut juga Sanggah Kawiwitan. Sanggah Kemulan selalu letaknya berdampingan dengan Sanggah Taksu dan Padmasana atau Padmasari. Kemudian menurut lontar Usana Dewa lembar 4, Sanggah Kemulan merupakan tempat pemujaan yang bergelar sebagai Sangyang Atma, yang terdiri dari rong sebelah kanan, yaitu tempat pemujaan bagi seorang ayah atau kaum laki-laki, yang sering disebut Sangyang Para Atma. Kemudian di sebelah kiri, yaitu tempat pemujaan dari seorang perempuan atau ibu, yang sering disebut Sangyang Siwatman. Kemudian pada rong tengah, yang sering disebut dengan Sangyang Tuduh atau Sangyang Widi, yang artinya Tuhan yang menakdirkan, yaitu yang mengatur Purusa dan Pradana. Dari pengertian lontar itu dapat disimpulkan bahwa Sanggah Kemulan adalah tempat pemujaan atau beristananya Sangyang Triyatma, yang terdiri dari rong sebelah kanan, yaitu tempat pemujaan dari Sangyang Para Atma atau Purusa yang bergelar sebagai ayah, kemudian rong sebelah kiri yang bergelar sebagai ibu atau Sangyang Siwatman yang mengatur tentang Pradana, kemudian rong sebelah tengah yaitu Sangyang Tuduh atau Sangyang Widiwasa yang mengatur tentang Purusa dan Pradana. Pada hakikatnya Sanggah Kemulan merupakan tempat pemujaan dari Triyatma, tidak lain adalah Sangyang Widi ataupun Sangyang Tuduh yang menciptakan segala isi dari bumi ini, yang meliputi pada ruang sebelah kanan yaitu tempat pemujaan linggih dari Dewa Brahma, kemudian ruang sebelah kiri yaitu tempat pemujaan dari linggih dari Dewa Wisnu, kemudian ruang sebelah tengah yaitu tempat pemujaan dari Dewa Siwa. Kemudian adapun Sanggah Pemerajan dan Sanggah Panti ataupun Dadya ataupun Pemerajan Panti ataupun Dadya. Sanggah Pemerajan berasal dari dua kata, yaitu sanggah dan pemerajan. Sanggah yang artinya tempat suci atau tempat pemujaan, kemudian praja berasal dari kata praja yang artinya keluarga. Jadi Sanggah Pemerajan dapat diartikan
tempat suci bagi suatu keluarga. Kemudian untuk lebih singkatnya, manusia sering menyebutnya sebagai sanggah maupun merajan. Kemudian ada dua konsep yang mengenai tentang sanggah pemerajanan ini, yang meliputi dari konsep empuk keturunan atau Trimurti, yang mengatakan bahwa pelinggih yang letaknya di hulu atau udik Kajakangin, yaitu pelinggih yang terdiri dari sanggah kemulan atau rong 3, 2, dan 1, tidak memiliki padmesana ataupun padmesari. Kemudian ada konsep Daya Nirata atau Tripurusa, yang mengatakan bahwa pelinggih yang letaknya di udik atau hulu Kajakangin adalah pelinggih padmesana atau padmesari, dan tidak ada letak pelinggih sanggah kemulan yang berada di utama mandala. Kemudian, linggih dari pemerajanan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yang meliputi dari sanggah pemerajanan alit, yang terdiri hanya dari satu keluarga, yang meliputi dari ayah, ibu beserta anaknya, maupun kakek dan neneknya jika dia tinggal di satu pekarangan. Kemudian, yang kedua, ada sanggah pemerajanan dadil, yang terdiri dari beberapa garis keturunan, yang merupakan perkembangan dari sanggah pemerajanan alit. Kemudian ada sanggah pemerajanan panti, yang merupakan dari beberapa sanggah dadil yang berada di suatu desa ataupun di wilayah tertentu. Kemudian pada sanggah pemerajanan alit yang dipuja meliputi di Padmesari atau Padmesana, yang dipuja adalah Sangyang Tripurusa beserta manifestasinya meliputi Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Kemudian pada Taksu yang dipuja adalah Tuhan ilmu pengetahuan atau Dewi Saraswati, merupakan sakti dari Dewa Brahma. Yang kemudian di sanggah kemulan atau rong telu, yaitu tempat pemujaan dari Sangyang Trimurti beserta manifestasinya yang meliputi Siwa, Brahma, dan Wisnu, yang merupakan juga pemujaan dari Sangyang Guru atau Sangyang Triatma. Dari penjelasan tadi, pada hakikatnya sanggah pemerajanan, baik itu sanggah pemerajanan dadil, sanggah pemerajanan panti, hakikatnya adalah tempat pemujaan dari Sangyang Widifasa beserta manifestasinya, dan juga tempat pemujaan bagi roh suci leluhur yang merupakan dari garis keturunan kita sendiri. Selanjutnya ada Kahyangan 3. Kahyangan 3 berasal dari dua kata, yaitu kahyangan dan tiga. Kahyangan artinya tempat suci atau tempat pemujaan, dan tiga artinya 3 pelinggih. Jadi kahyangan 3 dapat diartikan sebagai 3 tempat suci ataupun tempat pemujaan. Kahyangan 3 termasuk ke dalam pura teritorial karena berada di setiap desa-desa. Sejarah dari pura Kahyangan 3. Pada masa kerajaan tahun 989 sampai 1011 Masehi, terdapat banyak aliran mengenai keberadaan Tuhan, yang meliputi ada aliran Buddha, Brahmana, Resi, dan aliran-aliran lainnya. Akibat adanya banyak aliran, yaitu adanya rentang perselisihan atau permusuhan untuk mengemukakan aliran masing-masing tentang keberadaan Tuhan. Akibat adanya perselisihan, tentunya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya yang berada di Bali. Kemudian raja menyadari tentang kerusuhan tersebut. Kemudian raja mengutus Empu Keturunan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Empu Keturunan merupakan guru dari suatu perseraman yang berada di Pura Suleyukti sekarang ini. Kemudian Empu Keturunan mengadakan pertemuan kepada kepala keagamaan di setiap desa maupun di setiap daerah. Pertemuan tersebut terjadi di Bedahulu Gianyar. Kemudian dari hasil pertemuan tersebut bersama dengan keagamaan di masing-masing daerah maupun desa, kemudian menghasilkan bahwa di setiap desa maupun adat yang sekarang sering disebut dengan adat desa, untuk membangun Pura Kahyangan 3 untuk memuja Dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pura Kahyangan 3 yang satu antara desa yang satu dengan desa yang lainnya itu memiliki awik-awik atau aturan desa tersendiri. Kemudian memiliki polisi yang sering disebut dengan pecalang dan dikepalai oleh bendesa. Kemudian di masing-masing desa telah dibangun 3 pelinggih pura, yaitu Pura Desa, Puseh,
dan dalam. Pura desa dan pusat sering dibangun pada satu tempat. Pada hakikatnya orang sering melihat pura itu satu, namun pura itu berbeda antara desa dan pusat. Konsep dari Kahyangan 3 yaitu merupakan trihita karana, yaitu pelemah dan pawong, yang meliputi dari hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa ataupun Sang Yang Widi. Pura Kahyangan 3 meliputi yaitu yang pertama ada Pura Desa atau Pura Baler Agung, yaitu tempat pemujaan Dewa Brahma sebagai pencipta. Pura Desa umumnya ditempatkan yang berada di pusat desa. Pura desa biasanya digunakan untuk kegiatan upacara kepentingan desa seperti ngusaba desa. Pura desa juga sering disebut dengan Pura Balai Agung, mungkin karena terdapat Balai Agung pada halaman sisi utama. Kemudian denah pura desa ini terdapat 3 bagian, tapi umumnya ada 2 yang sering disebutkan, yaitu jabat sisi pada halaman pertama dan jabat jeroan yaitu pada halaman kedua. Kemudian pada baru masuk ke halaman pura desa itu terdapat Candi Kori yang merupakan bagian dari pintu masuk. Pura desa memiliki beberapa bangunan yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya. Kedua ada Pura Pusa. Pura Pusa adalah pura tempat beristananya Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Kemudian, kata pusa berasal dari kata pusat, yang berartinya sumber dari kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesuburan tanah maupun kemakmuran dari warga desa, diadakan di Pura Pusa. Setelah itu, Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara yang memiliki senjata cakra dan wahana Garuda, dan saktinya Dewi Laksmi ataupun Dewi Sri, yaitu Dewi kebahagiaan ataupun kemakmuran. Yang ketiga ada Pura Dalam. Pura Dalam adalah tempat beristananya Dewa Siwa sebagai pelebur atau pralina. Pura Dalam berasal dari kata dalam yang berarti jauh maupun tidak terjangkau, karena Dewa Siwa memiliki sifat niskala maupun wayepi wayepake. Sakti dari Dewa Siwa yaitu Dewi Durga sebagai dewa penghukum yang biasanya beristana di Pura Prajapati maupun di Setra. Kemudian anak dari Dewa Siwa yaitu Dewa Ganesha yang merupakan dewa keselamatan, kemakmuran, dan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk denah dari Pura Dalam tidak memiliki balai agung yang sama seperti umumnya yang terdapat pada pura desa maupun pura pusat. Dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan agama Hindu di dunia dan khususnya di Bali membawa dampak besar bagi kehidupan agama Hindu sekarang, dengan terbuktinya peninggalan-peninggalan sejarah serta kebudayaan-kebudayaan yang masih berkembang sampai sekarang ini, yang meliputi adanya buktinya bangunan Sanggah Kemulan, Sanggah Pemerajanan, Sanggah Dadia, Sanggah Panti, dan Sanggah Kahyangan 3. Itu merupakan salah satu peninggalan sejarah yang harus kita tetap jaga dan lestarikan. Kemudian pada hakikatnya, walaupun adanya banyak sanggah, tetapi kita tetap memuja satu Tuhan, yaitu Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Oke, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan dan kesalahan penjabaran materi dari video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.